Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Masti. Kali ini kita bertemu di program Ruang Kelas Sebelah. Program ini merupakan program podcast perdana yang diproduksi oleh Masti Berlian. Pada siang hari yang cerah ini kita sudah ditemani oleh Ustadz Hasyim Arifin selaku guru pengampu di bidang agama di Masti Berlian. Selamat siang Ustadz. Selamat siang Mas Nabil. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bi khair. Pada kesempatan kali ini Ustadz, kita tahu Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dijadikan pedoman hidup, petunjuk, serta dijadikan informasi tentang berbagai masalah, baik informasi tentang hukum, etika, kedokteran, dan sebagainya. Al-Quran merupakan sumber pokok ajaran Islam. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran itu apa saja, Ustaz? Terima kasih, itu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi begini Mas Nabil, yang kita tahu kan Al-Quran itu ada 30 juz, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Kita sebagai umat muslim, tugas pertama adalah kita disuruh untuk membaca dan juga memahami apa isi kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pokok-pokoknya, maksudnya inti dari Al-Quran itu sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang terdahulu. Pastinya banyak sekali hal-hal yang mungkin di kitab yang diturunkan kepada Nabi sebelumnya itu disempurnakan oleh Al-Quran. Salah satunya adalah tentang akidah. Kalau kita ngomong akidah berarti kita ngomong keimanan, kepercayaan, tingkah laku dan lain sebagainya. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusasaan. Kemudian di dalam Al-Quran itu juga banyak menerangkan tentang akhlak kita sebagai manusia kepada manusia yang lain. Seperti sabda Rasulullah SAW, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Jadi di dalam Al-Quran banyak tuntutan-tuntutan yang dihadapkan kepada kita bagaimana kita untuk menjadi seorang yang berakhlakul karimah. Kemudian pokok dari inti dalam Al-Quran juga ada yang memuat tentang hukum, Mas Nabil. Kita tahu selain yang sudah saya sebutkan, di Al-Quran banyak yang menerangkan tentang dalil-dalil tentang hukum, baik itu halal, baik itu haram, mubah dan lain sebagainya. Itu misal kayak bagaimana hukumnya memakan daging babi, bagaimana hukumnya meminum minuman yang memabukkan. Itu di dalam Al-Quran sudah diterangkan. Jadi Al-Quran sebagai sumber hukum dari agama Islam. Kemudian Mas, sumber pokok isi dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita lihat, kita pilih, itu ada 105 ayat yang menerangkan tentang keilmuan. Jadi bagaimana selain menjadi sumber hukum, Al-Quran menjadi sumber keilmuan bagi umat manusia. Misal kita kasih contoh bahwasanya di dalam Al-Quran menerangkan tentang proses bagaimana janin itu berkembang. Itu merupakan salah satu ilmu sebelum adanya mungkin cabang ilmu biologi, tapi di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bagaimana prosesnya mulai dari darah menggumpal berapa bulan, bagaimana prosesnya menjadi daging seperti apa, itu sudah dijelaskan. Nah, itu salah satu bentuk mukjizat Al-Quran, bentuk keistimewaan Al-Quran. Kemudian Al-Quran banyak
ini mungkin yang paling banyak adalah menceritakan tentang sejarah. Kita tahu sejarah itu sebagai pengingat. Kalau istilah kerennya Bung Karno itu adalah jas merah, jangan melupakan sejarah. Jadi mengapa kok Al-Quran itu banyak sejarah? Dan ternyata fungsi sejarah dalam Al-Quran itu adalah sebagai pengingat. Bagaimana dulu umat Nabi Lut, umat Nabi Nuh seperti apa, kelakuannya seperti apa. Lah itu ditampilkan kepada kita selaku umat Nabi Muhammad sebagai pengingat. Oh, ternyata bila seperti itu akan menjadikan azab Allah kepada kita. Itu adalah salah satu fungsi sejarah. Ada juga di Al-Quran itu yang juga bisa meramalkan masa depan. Semisal kekalahan kaum Roma. Bahkan sebelum Roma dikalahkan oleh umat Islam, itu di Al-Quran itu sudah diprediksi. Itulah hebatnya mukjizat yang bernama Al-Quran. Gimana? Sudah paham Mas Nabil? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kemudian ini yang terakhir, pokok isi kandungan dalam Al-Quran adalah menyangkut tentang muamalah. Muamalah adalah hubungan interaksi manusia dan juga manusia yang lain. Itu di dalam Al-Quran juga sudah diatur bagaimana kita menjadi seorang muslim yang baik, dilarang A, dilarang B, dilarang menyakiti. Itu di Al-Quran juga sudah diatur. Banyak contoh-contoh yang kalau tadi kita kaitkan banyak sejarah-sejarah yang di situ juga menerangkan tentang muamalah atau hubungan manusia dan manusia. Seperti ada Kan'an dan lain sebagainya, ada Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Jadi itulah pokok-pokok isi kandungan ayat di dalam Al-Quran, Mas. Tuh. Mungkin dari Mas Nabil ada yang ditanyakan atau kurang jelas. Gini Ustadz, ada yang menarik dari penjelasan yang Ustadz jelaskan tadi, yaitu tentang sains. Pertanyaan saya Ustadz, adakah sumber inspirasi yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran tentang sains? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Kita tahu tadi saya jelaskan bahwa tentang ilmu saja itu Al-Quran ada 105 ayat yang menjelaskan tentang ilmu. Kemudian ada yang berhubungan dengan sains atau teknologi, Mas. Kita tahu pernah dengar istilah sidik jari, Mas Nabil. Sidik jari itu. Ya. Yeah. Kita tahu sidik jari itu populer atau ditemukan pada abad ke-19 kalau nggak salah. Sedangkan Al-Quran itu sudah turun sejak pada abad ke-7. Jadi istilahnya begini, dulu saya pernah dikasih seorang guru saya sebuah buku tentang Al-Quran dan teknologi dan ilmu pengetahuan kalau nggak salah judulnya. Jadi perumusan sidik jari itu merupakan inspirasi dari ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat yang mana? Kita tahu kalau kita di dalam agama Islam dijelaskan besok di hari kiamat bahwasanya mulut kita terkunci, ya kan? Bahwasanya intinya apa? Mata, telinga, apa yang kita perbuat di dalam dunia pada hari kiamat akan dimintai pertanggungjawabkan. Misalkan tangan ini pernah mencuri. Jadi lebih gampangnya akan dimintai pertanggungjawaban atau akan dimintai pertanda. Apa? Bisa berbicara sendiri. Bagaimana maksud bisa berbicara sendiri? Nah, itu yang diteliti oleh orang-orang modern
bahwasanya kok bisa di Islam itu tangan bisa berbicara sendiri. Apa yang dimaksud? Makanya ditelitilah tangannya, kemudian muncullah yang namanya istilah dengan sidik jari. Kita tahu sidik jari antara satu dengan yang lainnya itu berbeda. Misal saya pernah memegang suatu gelas. Ketika di dalam forensik itu pasti akan ketemu, oh ternyata gelas ini pernah dipegang oleh Pak Hasim gitu. Dan itu sangat berguna bagi ilmu hukum, bagi kepolisian dan lain sebagainya. Itu bisa dibuat acuan untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku. Itu mungkin salah satu contoh dari sumber inspirasi yang datang dari Al-Quran mengenai ilmu pengetahuan. Jadi bisa saya simpulkan Ustadz, bahwasanya pokok isi di dalam Al-Quran meliputi akidah, ibadah, akhlak, hukum, ilmu pengetahuan, sejarah, dan muamalah. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua, terutama saya. Dan sampai jumpa di program Ruang Kelas Sebelah selanjutnya. Syukron faqad hadamini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.